untuk melengkapi gimana sih gerak-gerakannya wudhu. Berwudhu itu gimana biar makin sempurna wudhu kita. Nah, makanya sekarang kan banyak ya, kadang orang yang baru belajar wudhu atau misalkan anak-anak kecil yang mulai diajarin sholat dan sebagainya, itu juga pasti kan diajarin wudhu. Nah, biar wudhunya lebih sempurna lagi, mungkin seperti yang ayah kulit dari kitab-kitab ini ada beberapa yang harus kita tambahin. Yang pertama, langsung masuk pembahasannya. Poin pertama. Yang pertama itu setelah niat kita harus ini membasuh, ini kan sunahnya membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Nah, kadang kan basuhnya itu paling cuman basuh gini doang kan? Tidak kan? Nah, dalam kitab tadzhib atau kitab fikih-fikih lain itu sunahnya menyela-nyela jari. Maksudnya menyela-nyela jari itu gimana? Bisa kayak gini atau kayak gini, atau lebih sunah lagi itu pakai jentik. Jadi jentik kayak gini. Tuh. Ya, satu-satu. Tuh. Lebih sunah lagi pakai jari kayak gini. Tuh. Atau kalau pengen seperti kayak gini nggak apa-apa, yang penting agak lama. Nah, itu. Tuh, yang pertama. Jadi sebelum ucap-ucap kayak gini dulu harus disela-sela dulu kalau pengen lebih sempurna lagi. Dan disebutkan lagi di kitab tadzhib itu aslinya kayak gini juga. Jadi pertama airnya ditadahin dulu di tangan. Jadi jangan langsung selesai gitu. Airnya ditadahin dulu di tangan baru langsung selesai. Cuman kalau pengen simple kayak gini juga nggak apa-apa, langsung aja, nggak apa. Air ditampung dulu semua. Tampung dulu, itu kalau bisa. Kemudian poin yang kedua kan setelah apa namanya membasuh pergelangan tangan, itu kan membasuh hidung kan. Nah, diurutkan kak, diurutkan dari membasuh kedua tangan. Nah, kumur-kumur juga sama. Cuman kumur-kumur kan kadang udah pada tahu ya caranya gimana kumur. Ya seperti biasa habis sikat gigi apa. Tapi lagi dulu dia menguapkan saya itu ketika kumur-kumur 3 kali dulu sebaiknya sih diminum sedikit. Iya, kalau misalkan dalam keadaan nggak puasa itu diusahakan apa ya? Kalau airan biasanya prakteknya kayak di gimana ya? Kerongkongan, di kerongkongan. Ya, Tapi di kerongkongan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan puasa, ya kumur-kumur kan apa? Lanjut, tuh kumur-kumur. Makanya di poin di sini di skip ya, karena ini kan sebagai pelengkap doang. Ya. Sebagai sempurna. Kemudian lanjut membasuh hidung. Habis membasuh mulut kan pertama apa tadi? Membasuh telapak tangan. Ya, sampai pergelangan. Kemudian yang kedua kumur. Yang ketiga ada membasuh hidung. Nah, membasuh hidung itu bukan apa ya, cuma gini doang. Kadang kan basuh apa ya, habis basuh tangan, kumur-kumur terus ambil air yang ditempelin itu depannya. Nah, aslinya membasuh hidung itu membasuh bagian dalamnya. Kalau bisa, misalkan pengen simpel kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi airnya ditadahin di sini, terus diambil dulu. Nah, dimasukin kayak gini. Tapi kalau bisa dihirup aja sedikit, hirup, habis itu dikeluarin lagi. Nah, itu namanya istinsyak. Istinsyak namanya. Jadi airnya ditadahin yang agak banyak, terus hidungnya ditempelin, dihirup sedikit, just sampai segini aja. Jangan sampai serap ke atas. Tuh, kalau bisa menghirup airnya sedikit. Tuh poin yang kedua. Nih, kalau misalkan nggak bisa berarti nggak apa-apa, dimasukin aja jari-jari. Kemudian ada poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu membasuh muka. Membasuh mukanya sampai apa? Sampai batas leher. Maksudnya batas leher itu di mana sih? Ya di sini lah. Sekitar sini. Karena kalau misalkan basuh mukanya doang, nih, kan muka itu terdiri dari, kalau di penjelasan fikih ya, batasan rambut sampai sini, terus habis rambut sini, nih, sampai sini, sampai bagian apa ya, rahang di situ. Cuman kan pengen ngepasin banget ke rahang itu kan susah.
Makanya pengen kalau wudhunya pengen sempurna, itu airnya diambil, terus udah diambil set, jempolnya itu nempel ditempelin di sini. Nih, jempolnya. Tuh, sampai sini. Iya. Gitu. Ambil lagi set dari atas, tempelin sampai sini. Biar bawahnya kena sampai batas sini. Itu sunahnya kayak gitu. Jangan cuma set gini doang. Nanti kan ininya tak kena nih. Sebelah sini. Nah, itu membasuh muka. Ini Belajar. nanti habis ini bisa dipraktekin mungkin Mas. Betul. Di sini ya, tak dalam Ya, boleh. Tuh, membasuh muka sampai batas dada. Oke, giliran praktek wudhu wis Ada doa. mengusap kepala, tapi mengusap kepalanya itu maksudnya di sini mengusap kepala itu rambut. Kenapa kalau di kitab-kitab disebutnya ghuslus sirah atau membasuh kepala? Karena aslinya yang dibasuh itu bukan rambutnya, Tadi jadi bukan Kulit kepala. kulit kepalanya. tadi diusap-usap apa? Minimalnya kalau madzhab Imam Syafi'i kan minimal tiga helai ya. Iya. 3 helai. Cuman kalau misalkan pengen kena kulit kepalanya, ya yang penting kena aja di sini. Jangan rambutnya diambil atau rambutnya sedikit. Jangan. Kalau itu kan kena rambutnya kan. Aslinya nggak apa-apa. Cuman karena baiknya dan hukum fikihnya juga dengan bahasa membasuh kepala, membasuh kulit kepala. Jadi diusahakan yang kena itu bagian kepalanya. Jadi ambil sedikit terus ditempelin di dasar-dasar rambutnya. Ayo kudu kono. Coba paling enggak ditekan. Iya, ditekan sampai kena kulit kepalanya. Tuh, mengusap kepala sampai kulitnya. Kemudian ada poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah menyela-nyela jari kaki. Nah, menyela-nyela jari kaki juga caranya sama. Bisa dengan kayak gini, dengan langsung kayak gini, atau lebih baik itu dengan jentik juga. Iya. Kayak gitu. Jadi pakai jentik, ibarat ini kaki ya. Nah, nanti dari pojokan sini bisa tuh. Kemudian aslinya ada lagi poin yang keenam. Poin yang keenam itu sunahnya setiap membasuh bagian-bagian tubuh itu dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Jadi dimulai dari kanan dulu, habis itu kiri. Pengen basuh telinga dari kanan dulu. Tapi biasanya membasuh telinga tangan. Iya, langsung. Tuh, sunahnya bisa kayak gitu untuk menyempurnakannya. Nah, itu untuk sunah-sunah atau apa ya, tambahan lah untuk menyempurnakan. Iya. Makanya sering ada kalau di pondok atau di musola mana lagi ada teman lagi wudhu, pasti wudhunya lama banget. Nah, yuk kita kalau misalkan udah tahu ilmunya kan diusahakan untuk mempraktekkan. Makanya Jangan lupa. cobalah sedikit-sedikit ayah praktekin gitu. Iya. Semoga bisa dipraktekin juga sama teman-teman. Ya iyalah. Nah, Jangan lupa. ai basuh tangan. Semangat. Apa maksudnya ke depan atau ke sini? Oh iya. Nah, kan pernah lihat videonya Habib Umar kan ke sini. Ya, untuk basuh tangan itu disunahkan dulu dari jari, dari atas dari sini. Jadi kalau misalkan pakai keran misalkan basuh tangan, nanti yang dibocorin dari atas bisa basuh sampai sini. Kalau bisa lebih dari siku, segini ya. Karena kalau misalkan batasnya siku kan banyak nih, agak gede di sini kan, ya, agak gede. Kalau misalkan basuhnya di sini sampai sini doang, siku bagian sini nggak kena. Makanya biar kita antisipasi jaga-jaga sampai sini dari bawah, Dari atas ke bawah. ke bawah. Aslinya dari sini juga nggak masalah, cuman sunahnya seperti itu, panggilannya seperti itu. Ya belajar lagi berarti dari. Untuk melengkapi dan menyempurnakan gerakan-gerakan. Ada yang ditanyakan lagi?